Banyak orang yang bilang kalau dunia ini adalah tempatnya capek. Kalau nggak mau capek, kalau maunya enak, ya nanti tunggu saja pas sudah di akhirat. Dan saya yakin teman-teman semua sudah sering pasti mendengar kalimat seperti ini. Nah, pertanyaan saya satu, apa yang ada di pikiran teman-teman semua ketika mendengar kalimat seperti tadi? Kalau teman-teman mendengar kalimat seperti tadi, lalu mengaitkannya dengan realita teman-teman semua yang saat ini sedang lelah-lelahnya untuk bekerja, yang selalu sibuk bekerja dari pagi sampai dengan malam, macet-macetan di jalan, desak-desakan di transportasi umum, drama politik di kantor atau di bisnis, ditambah lagi teman-teman mungkin capek mengumpulkan tabungan yang nggak kunjung mencapai target. Kok bocor terus ya tabungannya? Kok ada terus ya pengeluarannya? Sementara mungkin teman-teman punya banyak keinginan-keinginan besar yang harus banget diwujudkan. Teman-teman punya masa depan di dunia ini yang perlu untuk dipikirkan. Karena itu kan yang memang menjadi salah satu tujuan dari bekerjanya, selain untuk hidup. Nah, kalau memang hal-hal seperti ini yang terlintas, maka benar, dunia adalah tempatnya capek. Dunia adalah tempatnya lelah. Dan kalau dunianya capek dan juga lelah, otomatis akhiratnya pun juga ikut capek dan lelah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekali lagi teman-teman, akhirat itu bukan hanya soal hidup nanti. Bukan hanya soal hidup setelah fisik ini dikubur, tapi hidup sekarang, hidup di sini, dan hidup saat ini. Di dalam dimensi yang tidak terasa oleh fisik kita, tapi terhidupi oleh kolbu kita. Coba deh sekarang saya tanya, sering nggak kita ngelihat ada orang yang dia sudah berjuang mati-matian, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan ketika dia sudah punya semua harta itu, ketika dia sudah bergelimang dengan seluruh harta itu, bukannya dia itu hidup nyaman, bukannya dia hidup tentram, tapi malah semakin nggak tentram. Kayak ada aja masalahnya orang ini. Sering lihat kan yang seperti itu? Nah, makanya tadi saya bilang, kalau dunianya capek, akhiratnya otomatis juga ikutan capek. Capek fisik, capek hati. Fisik dunianya capek, hati akhiratnya ikutan capek. Maka dunia ini teman-teman, hakikat sesungguhnya itu bukan tempat untuk capek, bukan tempat untuk lelah, tapi tempat untuk kita berperan menyalurkan asmanya, untuk kita memenuhi janji-janji ilahi, dan untuk kita mencapai kesempurnaan jiwa kita. Karena itulah Allah mengatakan kepada kita, tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka teman-teman, beribadahlah lewat peran kita, beribadahlah lewat hidup kita. Karena yang namanya ibadah, itu bukan hanya sebatas ritual formalitas yang kita lakukan 5 kali sehari. Tapi bahkan setiap nafas kita yang mengalir ini pun, itu juga adalah ibadah. Dan terakhir, yang namanya ibadah, itu akan selalu membawa yang namanya ketenangan. Selalu membawa kedamaian. Selalu membawa ketentraman. Jadi sekarang, coba kita tengok ke peran kita masing-masing. Tengok pekerjaan kita. Sudahkah peran kita hari ini menghadirkan ketentraman untuk jiwa kita? Atau justru, peran kita hari ini adalah sesuatu yang paling kita keluhkan dalam hidup kita?